Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana menggunakan naskah ya. Nanti kita bagaimana bekerja dengan naskah yang dimulai dari mengambil naskah, memasukkan dalam dokumen, kemudian bagaimana mengeditnya, kemudian nanti setelah itu lanjut untuk membuat paragraf style, karakter style pada sesi berikutnya. Nah, mari kita mulai. Nah, silakan buka InDesign, dokumen InDesign yang sudah disetting untuk grid sistemnya maupun kemarin sudah kita edit masternya. Kemudian pastikan naskah sudah siap. Kita harus sudah menyiapkannya pada folder yang sudah kita tentukan. Nah, untuk naskah ini bisa berformat RTF maupun plain text aja. Namun saran saya yang plain text supaya nanti naskah ini benar-benar murni hanya teks saja tanpa adanya style bawaan dari program seperti MS Word ya. Oke, kita sudah menemukan lokasi untuk naskah kita. Pastikan naskah itu sudah selesai, sudah siap untuk di layout. Baiklah, sekarang kita masukkan naskah tersebut. Nah, di InDesign ini ada menu namanya place ya, bukan, kalau kita masukkan naskah itu bukan import atau open ya, tapi place. Nah, di sini letaknya adalah pada menu file, kemudian ada menu place ini, atau shortcutnya kita cukup Ctrl D atau Command D untuk Mac ya. Kita klik aja, silakan diklik. Nah, kemudian kalau kita klik, nanti ini akan muncul jendela baru namanya place. Nah, kita akan memilih naskah yang akan kita masukkan. Sudah ketemu, kita klik aja, kemudian di open. Nah, saat kita sudah membuka atau open dari naskah tersebut, maka mouse kita akan berubah menjadi seperti ini ya. Pointernya itu akan muncul seperti naskah. Nah, kita bisa klik aja langsung. Nanti ada pilihan ya. Kalau kita klik langsung seperti apa hasilnya? Kita akan mencoba dulu ya. Ini layoutnya untuk 2 kolom ya. Kita klik aja langsung. Nah, kalau kita klik langsung, maka yang muncul adalah 1 kolom ini, yang lain nggak ada ya. Kemudian bila kita klik, nanti ada di sini ada pilihan yang lain, misalnya ALT. Pada keyboard sambil kita pencet ALT, sekarang kita klik, apa yang akan muncul? Nah, kalau kita klik ALT keyboardnya, nanti akan muncul sama satu gini, tapi mouse-nya masih ada ya, pointernya itu masih berupa naskah seperti ini. Kita klik lagi, langsung otomatis akan nyambung ke belakangnya. Nah, dengan teknik ini kita harus menambah halaman new page ya, dengan manual seperti ini. Nah, kalau pakai ALT seperti ini. Kalau kita nggak pakai ALT, boleh tambahkan halaman dulu. Tadi kita langsung klik aja. Kalau kita klik sudah selesai nih, mouse-nya itu sudah tidak ada pointernya tidak ada naskahnya lagi ya. Yang ada di sini tanda merah seperti ini. Ya. Jadi kalau kita tanpa mencet ALT, hanya klik langsung, nanti kita harus klik lagi di sini tanda merah ini, kita klik.
nanti kan selalu muncul tanda merah seperti ini. Kita harus klik lagi seperti ini. Nambah halaman juga manual ya, jadi sudah tahu ya. Kalau misalnya pakai ALT, kita klik, misalnya kita pakai ALT, itu nanti akan muncul tanda seperti panah melengkung itu. Kita klik, di sini nggak ada tanda merah ya, soalnya itu udah langsung selanjutnya bisa nih. Nah, sekarang kita menggunakan yang lain, cari yang lain, place-nya. Kita bisa undo dulu. Nah, sekarang kalau kita menggunakan shift ya. Nah, sekarang kita klik pakai shift, keyboardnya shift. Kita lihat pada mouse-nya itu muncul panahnya itu ya seperti ada huruf S itu panahnya ya, melengkung itu. Nah, kita akan coba klik ya. Perhatikan di sini sebelah kanan dokumennya, halamannya. Sekarang kita pakai shift, kemudian saya klik. Nah, kalau kita pakai shift ini agak lama, karena apa ya, karena naskah itu akan otomatis muncul semua ya. Nah, di sini kalau kita menggunakan shift, naskah itu semuanya akan terisi, akan mengisi pada halaman sampai habis naskahnya ya. Ini sampai halaman 69 ya. Kalau tadi kita pakai shift maupun langsung klik tadi per klik ya, jadi harus kita klik satu persatu. Nambah halaman juga harus satu persatu. Kalau kita pakai shift ini, otomatis semuanya sudah akan muncul di sini sampai habis ya. Jadi sudah nggak ada tanda merah, sudah nggak ada ya. Nah, kita lihat di sini sudah warnanya nggak ada merahnya. Nah, jadi kalau naskah ada tanda merah tersebut ya, berarti masih ada naskah yang tersembunyi ke dalam frame. Nah, sekarang kita bahas dulu mengenai frame di sini. Ya, jadi di InDesign itu naskah itu akan masuk dalam frame. Jadi kita nggak bisa mengetik langsung di InDesign tanpa membuat frame dulu ya. Oke. Nah, karena InDesign ini memang sebenarnya tujuannya untuk membuat sebuah layout ya. Layout itu maka akan banyak naskah yang masuk. Kita tidak akan mengetik secara keseluruhan di InDesign ya. Jadi semuanya akan dibuat dulu di MS Word yang memang dia itu paling cocok untuk membuat tulisan naskah ya. Baru kita masukkan ke dalam InDesign. Sangat jarang sekali kita melayout buku yang banyak halaman kita mengetik di InDesign, sangat jarang, bahkan mungkin nggak ada ya. Semuanya dibuat di MS Word, baru kita paste seperti tadi di dalam InDesign. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat atau mengatur naskah ini sesuai dengan halaman-halaman yang sudah kita tentukan ya. Nah, di sini halaman yang pertama ini akan saya gunakan sebagai halaman untuk judul dalam ya. Maka kita akan lihat di sini yang paling atasnya adalah judul ya. Nanti kita gunakan untuk halaman yang pertama ini. Maka yang lain untuk frame-nya kita bisa hapus ya. Kita bisa menghilangkan frame ini dengan cara di delete. Kita delete, tapi jangan khawatir, naskahnya tidak akan hilang. Ya, delete aja frame-nya. Ya, assalamualaikum ini nanti hanya akan mundur ke frame berikutnya. Nah, ini bisa saya delete. Nah, dia cuma larinya ke sini nih, nggak hilang. Nah, kita kalau misalnya mau menghapus, menghilangkan naskah itu biar benar-benar hilang, itu kita harus memblok dulu ya. Kita klik 2 kali, kita blok, kita delete, itu baru hilang. Kalau cuman di delete frame ya, itu nggak hilang, cuman akan pindah frame berikutnya. Oke, kemudian frame ini
bisa kita scroll seperti ini. Jadi ada titik-titik ya, titik yang ada di pinggir-pinggir frame ini gunanya untuk mentransform, untuk mengatur ukurannya. Saya coba menyembunyikan dulu gridnya ya, biar lebih kelihatan. Nah seperti ini, dengan mencet huruf V ya. Dengan kita memencet huruf V, kita bisa menyembunyikan atau memunculkan grid yang sudah ada di background itu ya. Nah di sini kita lihat scrollnya itu sudah kelihatan ya, framenya ya. Nah di sini kita bisa men-scroll kalau kita mau mengecilkan, atau kita bisa melebarkan ke samping seperti ini ya. Nah ini untuk halaman satu ini memang akan digunakan sebagai halaman judul dalam. Nanti kita akan mengatur ukuran font, kemudian juga ketebalan dan sebagainya pada saat kita sudah membuat paragraph style atau dan juga karakter style. Nah ini kita pertama ini di pertemuan yang ini kita akan mengatur dulu posisinya ya, di sebelah mana naskah itu muncul. Kemudian pada halaman kedua ini akan saya kasih, itu ada namanya halaman copyright ya. Kita bisa scroll sampai muncul ini. Kita bisa meng-enter ya kalau misalnya kita lihat si naskahnya terlalu mepet. Ini kan naskah untuk halaman berikutnya. Ini kita bisa enter di sini supaya ada jarak ya. Nah, kita bisa atur lagi scrollnya. Nah ini untuk halaman ini saya akan berikan namanya halaman copyright ya. Nanti di sini ada keterangan ya, keterangan untuk judul, kemudian nama penulis, editor, desain sampul, penerbit, ISBN, dan kemudian ada hak cipta atau copyright. Maka dinamakan halaman copyright karena ada nih, halaman hak cipta ini. Oke, kemudian untuk halaman berikutnya, halaman 3. Nah, halaman ketiga ini saya akan ngasih untuk kata pengantar ya, kata pengantar. Ini bisa saya enter supaya turun. Nah, kata pengantar ini saya isikan di halaman 3. Kemudian pada halaman berikutnya ada daftar isi. Nah, sementara ini kita lihat naskahnya ini baru, kemudian nanti kita akan berikutnya dan daftar isi, kita scroll dulu ya. Ini nanti kita masukkan dulu, baru nanti kita akan layout atau kita perbaiki susunannya setelah naskah kita tempatkan pada bagian-bagiannya ya, halaman-halamannya ya. Berikutnya adalah daftar isi. Untuk daftar isi ini kita biarkan aja kosong, karena nanti pada daftar isi nanti kita nggak perlu ngetik repot-repot gitu ya. Nanti pada InDesign sudah ada teknik khusus untuk mengisi daftar isi ini secara otomatis tanpa kita repot-repot mengetik daftar isi dan nomor halaman berapa ya. Nanti otomatis akan sudah terisi di sini. Itu pada pertemuan berikutnya ya. Nah sekarang kita atur ini, kita kosongkan aja, kita sisakan aja tulisan daftar isi di sini. Nah kemudian pada halaman berikutnya ini bisa kita buat aja kosong ya, kita kosongkan aja. Nah nanti pada halaman judul itu kita rasakan pada sebelah kanan ya, halaman sebelah kanan yang berupa nomor ganjil. Jadi kalau kita mengawali halaman itu nomor ganjil ya, nomor ganjil itu sebelah kanan. Nanti nomor ganjil otomatis sebelah kanan. Kemudian
sebelah kiri adalah nomor genap. Nah, seperti ini. Nah, nanti silakan untuk berlatih bagaimana scroll, memanjangkan, memendekkan frame naskah ini ya. Nanti kita juga bisa memindah-mindah, memotong, memindah. Itu hanya dengan cara men-scroll aja frame, titik-titik frame yang ada di sebelah pinggir-pinggir ini ya. Nah, nanti di sini untuk jumlah halamannya kita belum bisa memastikan ya, karena masih ada gambarnya. Ya, gambarnya itu akan menambah halaman. Jadi kita hanya bisa memperkirakan saja, tapi kita nggak bisa dengan pasti sekali untuk memastikan berapa halaman yang akan kita buat. Tetapi yang jelas kalau kita membuat sebuah buku itu halamannya harus bisa mungkin dibagi 4 atau 8 ya, harus dibagi itu. Kalau nggak 4 ya 8, supaya nanti kita bisa mempermudah untuk melipat ya. Itu berkaitan dengan bagaimana teknik pelipatan dan penjilitan dari buku tersebut ya. Sebaiknya dibagi 8. Oke, kemudian biasanya kalau naskah sudah masuk semua, kemudian kita sudah mulai mengedit ini, yang paling bawah, halaman paling bawah, paling belakang itu akan tergeser, kemudian akan muncul tanda merah begini yang menandakan bahwa masih ada naskah yang berada di dalam frame tersebut. Nanti kita bisa keluarkan dengan cara ini, kita tambahin dulu halamannya ya. Halaman kita tambahin dulu ya. Kita bisa klik new page atau klik di sini insert page ya, klik kanan pada paling belakang ini insert page. Nah, kita pakai yang ini aja. Setelah halaman 69 kita bisa menambahkan misalnya 10 halaman dulu ya. Nah, oke. Nah, sini sudah nambah 10 halaman. Kemudian yang dari sini, yang merah ini nanti kita keluarkan dulu naskahnya dengan cara kita klik tanda merah plus ini. Kemudian kita klik halaman yang akan kita tuju. Kemudian mouse-nya kita taruh di paling pojok sebelah kiri ini dan kita klik shift ya di sini. Nah, shift sambil klik, kemudian kita lihat sisa dari naskah itu sudah mulai mengisi pada halaman-halaman berikutnya. Nanti kita akan selalu mengupdate seperti itu, karena kita nanti akan menambah gambar juga, akan menggeser bab dan sebagainya. Kita akan mengatur bagaimana supaya bab itu selalu di sebelah kanan pada halaman ganjil, supaya nanti konsisten dan kelihatan rapi ya. Termasuk juga untuk daftar pustaka ya, dan glossarium kalau misalnya ada. Oke. Ya, saya kira itu dulu untuk pertemuan hari ini, bagaimana memasukkan naskah ke dalam dokumen InDesign.